Guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Mohon ini suaranya lebih dibesarkan, soalnya aku lagi pakai handphone, jadi maklum jadi lebih kecil gitu suaranya. So, aku akan langsung aja ngasih tahu ini temanya tentang apa rasanya dia terdalam terhadapmu. Apa sih yang dia rasakan terhadapmu yang deep gitu, terdalam banget gitu. Jadi ini tentang perasaan dia yang sangat terdalam terhadap kamu. Ini udah terdalam, yang benar-benar terdalam gitu. Aku bikin readingan ini karena special request dari sahabat aku, dan aku senang banget dia bisa request. Olive, terima kasih, karena dia lagi galau juga, dan aku senang dia bisa bantuin aku memilihkan sebuah tema hari ini. Dan karena ini fun reading, tentu saja tidak bisa resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi yang kalian bisa tangkap di sini, atau ada energi kalian yang bisa masuk ke dalam sini. Oh iya, aku buka personal reading, satu pertanyaan 50.000. Silahkan langsung cek komunitas buat detailnya ya. Oke, aku akan segera milih pile pertama. Ini aku pakai Love Oracle aja ya. Ada berapa pile ya? 2 aja ya. Malam ini 2 aja. Selamat malam minggu guys. Express your love. Ini yang pertama, tapi aku bacanya agak detail. Wow, kebanyakan. Aku akan bacanya detail, tenang aja guys. Pay attention to the red flags. Wow, ada rambu-rambu warning di depan. Silahkan kalian pilih. Ini PL2, ini PL1. Silahkan kalian pilih ya. Ada Refuruya sama Haibara Ai di sini. Ya, silahkan kalian pilih. Aku akan menghitung dari 1 sampai 3. Kalian pilih yang kalian inginkan. Oke? 1, 2, 3. Perlu diingat, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Ini aku bikinnya tengah malam, jadi mohon maaf kalau misalkan suaraku agak kecil begini ya. Oke? So, kita akan mulai dari readingan nomor 1, Haibara Ai. Oke, express your love. Apa sih sebenarnya yang dirasakan kepadamu tuh terdalam banget gitu. Karena aku tuh lagi kepo-kepo gimana guys. Jadi mohon maaf kalau misalkan readingan ini ada. Jadi perasaan dia ini, kamu ini ditandai dengan express your love. Karena sebenarnya dia tuh mencintai kamu, cuman dari kamunya pasif guys. Aku ngelihatnya kamunya begitu pasif dan tidak bisa benar-benar mengakui perasaan kamu yang sungguhnya kepada dia gitu. Jadi aku melihat ada sifat yang pasif di sini, hubungan yang kurang mengenakan karena mungkin kamu agak tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih bisa berkomunikasi kepada dia gitu. Express your love. Dan dia adalah orang yang sangat mencintaimu sebenarnya, cuman kamunya pasif. The energy is gaining momentum. Ya, energi kamu sedang sangat tidak menentu karena dia tidak memberikan sinyal kalau sebenarnya dia tuh sayang sama kamu. Dia kayak ibarat kata agak menjauh gitu. Sebenarnya dia tuh sayang, cuman dia kayak nggak mau mengutarakan perasaan dia, kayak berusaha untuk tidak memberi tahu gimana sih perasaannya dia. Jadi dia tuh kayak ibarat kata berusaha untuk memendam gitu, berusaha untuk tidak menunjukkan rasanya dia kepada kamu. Wow. Sungguh aneh gitu kan, cuman begitulah dia.
calling your soulmate. Di sini kamu banyak kan harus berdoa gitu, biar dia ada pencerahan, biar dia ada sadar kalau misalkan kamu itu nggak bisa dengan cara didiemin, kamu itu harus dengan cara saling fair to fair, bisa saling mengerti kalau sebenarnya kamu itu butuh dia dan dia butuh kamu gitu. Jadi biar saling paham kalau sama-sama membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi kan dengan begitu kamu juga nggak was-was sebenarnya dia tuh sayang sama gue atau enggak gitu. Jadi bertanya-tanya kamunya sekarang. Kita lihat tarotnya ya. BTW selamat malam ya guys. Selamat malam. Bagaimana hari kalian? Jatuh dong. Jatuh dong. Di sini ada strange. Kartu yang menunjukkan dia harus bisa berani menunjukkan perasaannya. Di sini dia ini harus berani untuk mengakui perasaannya kalau sebenarnya dia tuh sayang sama kamu. Cuman dia emang agak-agak bleek gitu, nggak mau mengakui, nggak mau ngasih tahu kalau sebenarnya dia tuh butuh kamu di dalam hidupnya. Dia tuh kayak menyembunyikan rasa cintanya ke dia, ke kamu, padahal kamu udah ngode-ngode gitu. Watch. Eight of Wands. Jadi tuh seakan kamu yang banyak mengeluarkan ide, kamu yang banyak ngasih saran ke dia, kayak nggak adil gitu. Karena aku melihatnya kamu yang terlalu banyak bergerak gitu pada hubungan ini. Jadi kamu yang terlalu memberikan ide, misalkan kencan kemana, jalan kemana hari ini gitu. Jadinya harusnya dia tapi malah jadinya kamu gitu. Kamu yang mencetus-cetus ide untuk berkencan. Padahal sebenarnya dia cuman takut buat mengungkapkan perasaannya, introvert, malu gitu. Banyak kan dia malu mengutarakan perasaannya gitu. Banyak yang malu. I see. Jadi dia tuh dulu punya trauma guys, pernah sempat suka sama orang, pada akhirnya orang itu malah nikah sama orang lain atau deket sama orang lain gitu. Jadinya dia tuh kayak nggak mau terulang lagi sih. Dia takut ngasih cinta banyak, tapi kamu misalkan yang sosok dekat sama dia sekarang, kayak takutnya dia nggak mau kejadian lama terulang lagi. Jadinya dia kayak menutup ya dirinya kalau suka sama kamu. Dia berusaha untuk memendam perasaannya gitu. Jadinya dia berusaha untuk pura-pura nggak care, cuek, lebih nggak peduli gitu. Padahal sebenarnya dia peduli banget. Ada the hermit sih, dia ada kayak keraguan sebenarnya. Salah nggak sih gue bersikap kayak gini gitu. Banyak bertanya dia di dalam dirinya. Kayak banyak, sebenarnya gue yang gue lakuin ke dia tuh sekarang salah nggak sih kalau misalkan gue jutekin, gue jahatin gini. Padahal kan gue tahu dia sayang sama gue. Dia kayak berusaha untuk banyak bersalah gitu di dalam dirinya, banyak renungin gitu, banyak renungan yang mungkin saat ini dia masih berpikir besar ya. Aku melihat dia orang tipikal lagi memikirkan sesuatu. Kayaknya dia lagi fokus sama tujuan hidup, karirnya juga, yang membawa dia ke kejelasan antar hubungan kamu sama dia. Kalau memang kalian berdua jadi, dia butuh effort yang lebih besar. Misalkan dia harus sukses dulu, dia harus mapan dulu. Jadi dia lagi bimbang sebenarnya. Dia ini bimbang karena nggak mau menyakiti kamu. Di lain sisi dia juga udah benar-benar butuhin kamu.
banget gitu di hatinya dia tuh ada kamu banget gitu. Kamu tuh selalu mengisi kekosongannya dia. Jadi dia takut kalau misalkan nih kamu udah sama dia pacaran, terus pada akhirnya nggak jadi gitu. Dia takut, ada ketakutan itu yang ngebuat dia harus berpikir 2 kali buat punya hubungan gitu. Makanya dia lagi berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Dia nggak berusaha untuk menunjukkan lebih banyak sebenarnya tuh perasaannya dia ke kamu tuh gimana. Dia lagi berusaha untuk malah banyak menyembunyikan perasaannya gitu. Ada Page of Cups di sini sih, emang kelihatan harus dari dianya berpikir untuk membuka diri. Aku lihat dia adalah jiwa yang tenang. Dia ini father figure banget atau mother figure, pokoknya intinya dia sosok yang dewasa yang bisa menjaga kekasihnya nanti, orang yang disayang nanti. Jadi dia sangat bisa menjaga hubungan ke depannya gitu. Dia tipikal orang yang sangat mencintai. Kalau udah mencintai dia bisa bucin banget orang ini gitu. The Queen of Pentacle. Aku ngelihatnya kalau kamu sama dia hubungannya akan berjalan lancar. Entah kenapa kalian itu kan punya visi misi untuk hubungan yang lebih dalam. Jadi kalau kamu sama dia tuh aku ngelihatnya kalian berdua tuh memiliki hubungan yang setimpal gitu, fair to fair. Kalian adalah pribadi yang kuat juga aku melihatnya, dan mungkin aku melihatnya di sini kamu sama dia ini punya visi dan misi yang sama, misalkan hobi yang sama, terus kalian ternyata kerja di suatu tempat yang satu profesi gitu. Jadi kayak ada visi dan misi di mana kalian bisa saling langgeng. Ada Ten of Wands. Walau awalnya berat untuk menyatukan dua perasaan yang emang pada awalnya susah untuk disatukan, cuman ya harus disatukan mau gak mau, karena aku melihatnya kalian ini memiliki potensi untuk bersatu dan kalian akan mendapatkan sebuah jalan yang mungkin ya walaupun susah gitu, karena emang beda ras atau beda sifat, beda energi, tapi kalian akan bisa tetap bersatu karena mungkin kalian memiliki ya tetap visi dan misi yang sama, kalian memiliki hobi dan profesi yang sama. Terus juga aku ngelihatnya kamu ini bisa mencairkan suasana, dan dia adalah tipikal orang yang lebih tenang, kalem, dan gak geradak geruduk gitu, gak gerasak gerusuk. Orang ini sangat cocok buat kamu, yang mungkin kamu yang tipikal orang yang sangat bisa dibilang kamu adalah orang yang agak everything instan gitu, sedangkan dia tuh nggak instan orangnya. Jadi ada di fase dimana dia akan lebih memikirkan untuk tenang dulu, pelan-pelan, hidup tuh harus dibawa santai gitu. Hahaha, menarik. Tapi dia benar-benar cinta sih sama kamu. The Nine of Pentacle. Solution cardnya ada Nine of Pentacle, ada the Sun, the Moon, sorry. Ada Two of Swords. Yes, saat ini yang dia tujukan dan dia inginkan adalah dia nggak mau kisah cintanya seperti dulu, ya. Kisah cintanya dia nggak mau seperti dulu. Dia cuman pingin fokus karir. Soalnya dia kayak lagi masih menutupin diri dia, biar kalau misalkan emang kamu sama dia berjodoh, pada saat itu akan ada pintu kebuka sendiri yang akan mengantarkan kamu sama dia bersatu. Dia hanya nggak mau cinta yang kamu sama dia lakukan nanti itu adalah sebuah cinta ilusi doang. Dia cuma pingin percaya kalau misalkan apa yang sedang kalian lakukan dan kalian bangun ini adalah hasil dari apa yang sudah kalian capai dan kalian raih selama ini gitu. Dia butuhnya adalah pendamping hidup, bukan pacaran lagi, pacaran biasa. Dia cuma butuh pendamping hidup yang mungkin akan membawa ke hubungan serius. Dia butuhnya hubungan serius
At least yang dia butuhkan adalah orang yang bisa fair to fair, orang yang bisa saling percaya gitu. Makanya dia tidak berusaha untuk menunjukkan perasaannya sekarang. Pasti tapi nanti akan dia tunjukkan kalau misalkan sudah saatnya, waktunya sudah tepat gitu. Intinya seperti itu, dia berusaha untuk menyembunyikannya sekarang. Tapi aku lihat dia adalah orang yang pribadi yang tahu nih tujuannya kemana, dan dia benar-benar sayang sama kamu gitu. Oke, file 1, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa aku lagi buka personal reading buat satu orang 50.000 aja. Cek komunitas buat info lebih lanjut. Oke, kita lanjut ya guys. A whole new world for you and me. Oke, kita lanjut. Udah lama nih nggak live singing, jadi kemarin kagok. Kangen juga sih buat live singing. Kapan ya? Kalau corona udah kelar kali. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. Terima kasih yang pilih Hai Bara. Hai Rei Furuya, my husband. Ada pay attention to the red flags. Di sini kalian harus sadar, ada hal yang kalian harus ingat. Cinta itu jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dilebay-lebaykan gitu. Pasti akan ada orang yang datang kepada kita, dan itu adalah orang yang sungguh-sungguh sayang sama kita. Pokoknya kita kalau misalkan lagi dekat sama orang, jangan terlalu berharap dia adalah jodoh gitu. Atau lagi pacaran sama seseorang, jangan berharap dia adalah jodoh kita. Bisa jadi itu adalah jodoh orang yang dititipkan ke kita. Aduh, hampir aja salah ngomong. Oke. Sekarang aku akan baca kartunya. Tolong kalian simak baik-baik karena ini penting. Gila, ini udah jam 2 malam masih berisik itu motor. Luar biasa, guys. Oke, kita lihat. Apa yang dia rasakan padamu? Hal yang terdalam cinta dia yang terdalam kepadamu itu apa? Apa yang dia rasakan? Mohon maaf suaraku mengecil karena ini sudah tengah malam dan aku pakai handphone, jadi mohon maaf. Good, jatuh semua, good. Oke, sorry. Communication is key. Di sini kamu harus banyak berkomunikasi ternyata, tapi kamu jangan terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Aku ngerasa di sini kamu adalah orang yang gampang baper untuk jatuh cinta. Kali diperhatiin dikit takutnya kalian malah naksir, suka gitu. Aku ngeliatnya gitu, soalnya di sini banyak yang lagi PDKT gitu. PDKT mungkin nggak berjalan lancar, pada akhirnya kamu baper sendiri gitu. Makanya aku di sini kartu ini menunjukkan kamu harus berhati-hati dalam pendekatan sama seseorang, karena belum tentu dia adalah orang yang pas buat kita juga gitu. So di sini aku melihatnya kamu harus banyak berkomunikasi sama seseorang yang bisa pada akhirnya adalah berpotensi sebagai jodoh. Tapi jangan berharap sepenuhnya dia adalah jodoh. Wong nikah bisa cerai gitu kan, berarti kan ada sesuatu gitu. Berarti emang kita nggak bisa menakdirkan seseorang yang dekat sama kita itu adalah jodoh kita gitu. Tapi kita banyakin berdoa dan banyakin komunikasi lancar, harus tetap lancar pada komunikasi. Dan aku melihat di sini lagi ada PDKT ya antara kamu dan orang itu, dan kalian lagi sama-sama dekat gitu. Tapi kita nggak tahu nih apa yang dia rasakan ke kamu gitu. Kamu kepo, penasaran gitu. Saking kepo, saking penasarannya sampai kamu nontonin video ini gitu. Karena aku ngelihatnya kamu ini benar-benar lagi pingin banget gitu kepoin orang ini, cuman nggak ada kesempatan gitu. Orang ini mungkin sibuk kerja.
attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu harus slow baik guys di sini. Jangan terlalu memaksakan hubungan karena nggak baik. Aku ngelihatnya di sini kamu harus lebih relax sama hidup. Kamu nikmatin prosesnya. Kalau emang dia jodoh kamu, juga pasti akan lebih intens kamu intimate sama dia ya, lebih intens, lebih banyak bicara soal pernikahan atau keseriusan, kayak misalkan hubungan masa depan, rumah gitu. Kalau dia serius sama kamu, pasti dia akan mengutarakan itu hal itu. Bukannya nanti hubungan yang gak serius itu namanya. Itu mah cuma mau main-main. Nah, The Hermit. Kamu sih ngeragu di sini. Kamu yang ngeragu karena saat ini aku ngelihatnya dia malah belum ada rasa banyak ke kamu. Dia masih belum punya perasaan lebih ke kamu. Cuman kamunya udah terlalu banyak berharap ke dia. Tapi dia masih kayak, gue cuman mau menikmati dulu saat ini, belum mau serius sama kamu gitu. Ibarat kata yang dia rasakan saat ini ya udah cuman pingin mengenal kamu lebih dalam. Kalau emang kalian adalah jodohnya, atau kamu sama dia bisa saling nyaman, mungkin dia bisa mempertimbangkan gitu. Aku lihat ada renungan, dia lebih memikirkan untuk masa depan aku ngelihatnya. Terus juga dia kayak, ya untuk saat ini dia masih belum kepikiran buat hubungan serius, apalagi soal pernikahan atau tunangan gitu. Tunangan aja mungkin dia belum kepikiran orang ini. Page of Cups. Kamunya udah terlalu banyak berharap, terus kamu udah terlalu banyak ngasih harapan ke dia. Atau enggak kamu yang udah terlalu berharap banget kalau misalkan dia suka sama kamu gitu. Kamu yang udah sangat, aduh pokoknya gue sayang sama orang itu gitu. Nah, kayak terlalu dipaksakan. Makanya aku ngeliat di sini ada pay attention. Kamu harus berhati-hati sama orang yang datang. Aku cuma takutnya kamu dimanfaatin karena kamu terlalu sayang sama dia. Ntar dia juga bilang, tuh orang mah terlalu sayang sama gue, apapun yang gue apa yang gue minta pasti dia langsung ngabulin gitu. Jangan sampai nanti dia berpikiran seperti itu gitu. Makanya di sini aku bilang kamu jangan terlalu berlebihan kalau misalkan suka sama orang. Takutnya nanti di saat kamu lagi benar-benar didekatkan dengan jodoh asli kamu nggak peka gitu. Tuhan udah memberikan tanda-tanda kalau orang yang seperti ini, seperti itu adalah jodoh kita. Jadi kamu di sini harus mulai paham ya, orang yang berpotensi sebagai jodoh itu seperti apa, orang yang cuma numpang hidup seperti apa, dan orang yang cuma jodoh orang lain tapi di kita itu cuman jodoh orang lain cuman ada di kita itu seperti apa. Jadi ada kayak harus tahu kita orang itu seperti apa yang datang ke kita, orangnya toksik atau gimana. Jadi takutnya kamu cuma dijadiin alat sama dia gitu. Kayak jangan terlalu ngasih cinta. Page of Swords. Nah, di sini aku ngelihatnya kamu harus mulai untuk membuka hati, membuka diri. Jangan terlalu fokus pada satu orang karena nggak baik. Kalau misalkan kamu udah terlalu fokus sama satu orang, otomatis orang yang akan datang ke kamu tuh nantinya pasti diblok sama kamu. Kayak misalkan bukan yang diblok IG ya, kayak bukan diblok kayak gitu, bukan. Maksud aku blok di sini tuh kayak ya udah kalau misalkan orang ini termasuk bucin sih, kamunya termasuk bucin. Jadi ada yang dekat sama kamu jadi kayak kamu bodoh amat gitu. Padahal siapa tahu dia adalah jodoh kamu. Cuman kamu kayak udah terkunci, kelok hatinya sama orang ini gitu. Makanya aku bilang kamu harus bisa namanya ngebuka diri, membuka perasaan, membuka hati pada orang baru gitu. Ten of Wands. Nah, walaupun emang susah sih kelihatannya, karena berat aku ngelihatnya. Karena kamu bucin gitu. Coba kamu orangnya biasa aja, pasti akan ada hal yang baik, hal yang memberikan kamu kejelasan dan pemahaman yang lebih baik. Soalnya kamu orangnya bucin, kamu benar-benar kalau udah cinta ya udah cinta sama satu orang itu
gitu. Dan itu bakal sulit di kamunya, soalnya takutnya kamu cuma diperalat sama orang itu, dan pada akhirnya kamu nggak sadar kalau kamu cuma jadi mainan. The Star. Padahal kamu tuh inget loh, di samping kamu tuh masih banyak ada orang-orang yang datang ke kamu, orang-orang yang care sama kamu, tentu saja. Dan itu juga akan bisa menjadi potensi jodoh kamu gitu. Cuman kamunya nggak peka, nggak sadar. Kamu merasa kalau misalkan nggak ada orang yang di samping kamu gitu. Kamu akan ada dikelilingi orang kok. Cuman di sini kamu masih ngerasa kamu tuh sendirian gitu. Banyak orang yang akan senantiasa mendatangi kamu pada akhirnya. Karena aku lihat kamu adalah orang pribadi, orang yang sangat sukses. Kamu bisa segala hal. Kamu adalah orang yang punya keberuntungan bagus, kamu adalah orang yang serba bisa gitu. Jadinya orang juga pasti senang, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Pada akhirnya kamu akan sadar orang yang baik itu seperti apa, orang yang cuma mau memanfaatkan seperti apa gitu. Di sini kamu akan tahu orang yang benar-benar sungguh datang ke kamu dengan perasaan baik mana, sama orang yang cuma mau ngambil keuntungan mana. Jadi kamu akan mengetahui pada saat yang tepat gitu. Di sini sih kamu harus peka dulu sama orang yang datang. Ada Age of Pentacle. Jadi kamu akan terbilang melakukan transisi hidup itu untuk biar diri kamu tuh lebih lega. Di sini aku melihatnya untuk orang ini dia nggak benar-benar sayang sama kamu. Dia hanya cuman ingin belum tahu gitu ke depannya gimana. Dia cuman dia ini sayang sama gue gitu. Yang gue rasain sekarang saat ini nothing gitu. Aku belum ada feeling sesungguh yang ke dalam perasaan nih ke dia gitu. Dia mikirnya gitu. Jadi dia mikirnya untuk saat ini dia belum berpikiran untuk menyukai kamu. Jadi buat apa gitu. Mungkin kamu menikmati hidup kamu, carilah orang yang benar-benar tepat buat kamu. Kamu harus bisa membuat hidup kamu bermakna. Di sini nantinya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, peluang yang lebih worth ke kamu. Walaupun pelan ya datangnya, cuman akan ada hal-hal yang menarik pada akhirnya gitu. Kamu akan diberikan kebaikan walaupun jalannya pelan, tapi kamu harus sadar sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik gitu. Jadi kamu akan sadar kalau misalkan kamu nanti dipertemukan dengan jodoh asli kamu. Di situ kamu baru sadar orang yang tepat buat gue adalah orang fair, pengertian, care dan semacamnya gitu. Karena diri kamu juga orang yang termasuk orang yang care, sayang sama keluarga gitu. Aku melihat kamu tipikal orang yang sangat mencintai keluarga kamu banget sih gitu. So jadi di sini kamu jangan terlalu banyak berharap. Aku bakal keluarin solution cardnya. Apa ya? Soalnya orang ini masih belum mau menyukai kamu, masih bingung. Dia aja bimbang sama hidupnya gimana mau fokus nikahin. Six of Wands. Solution cardnya kamu akan diberikan kebahagiaan. Di sini kamu akan diberikan peluang buat mencari kejelasan di dalam hidup. Ya, kamu akan banyak mencari kejelasan di dalam hidup yang akan mengarah kamu ke kehidupan yang lebih baik gitu. The Page of Cups. Kamu harus membuka lembaran baru dengan tenang dan bikin hidup kamu bermakna, berwarna, dan kamu bisa struggling sama diri kamu sendiri gitu. Jadi harus lebih bisa ngatur pola hidup ya, terus ngatur orang yang datang ke kamu biar kamu nggak dapet orang yang toksik yang cuman ingin memanfaatkan keadaan kamu, kebahagiaan kamu gitu. Jadi kamu harus tahu
hidup yang seperti apa yang harus kamu lakukan, orang yang seperti apa yang baik untuk kamu, begitu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Happy Saturday night. Semoga kalian diberikan kebahagiaan di hari weekend, di minggu ini, di weekend ini. Dan jangan lupa, aku lagi buka persona reading buat satu pertanyaan 50.000, murah kan? Jadi langsung aja cek komunitas buat cari tahu apa kelanjutannya. So itu aja hari ini, and see you guys, bye.